Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata ini dalam program Guru Penggerak. Sholawat serta salam adalah kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri teladan kita yang akan ingin kita dapatkan syafaatnya hingga di akhir nanti. Amin. Adapun susunan acara pada hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan dari kepala sekolah, yang keempat adalah diseminasi dari CGB, umpan balik, kemudian penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Sana
dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Mohon Bapak Muhaji untuk memberikan sambutannya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati dan saya cintai selaku anak saya, Ibu Siti Nur Hikayati dan Ibu Ika Ermawati. Yang saya hormati rekan-rekan guru dari SDN Jatisari Suke, yang saya hormati rekan-rekan guru dari Gus KKP Sarijadi Kecamatan Suke. Alhamdulillah waskurullah bahwa pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di SD Jatisari dalam rangka acara diseminasi budaya positif, ya, di mana acara ini diselenggarakan dari salah satu agenda rekan-rekan kita dari Bu Ika, yaitu di mana beliau berdua pada saat ini sedang menjalani proses di kawasan Utimuko, guru penggerak. Ya. Harapan saya dengan adanya diseminasi ini, nanti apa yang beliau berdua lakukan itu nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan kepada rekan-rekan semua akan menambah wawasan ilmu, terutama nanti akan memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang saat ini belum sempat terdaftar dalam guru penggerak. Perlu jenengan semua ketahui bahwa era sekarang ini kita dibutuh untuk lebih profesional. Jadi tidak hanya kita nyaman diam sekarang ini, tetapi kita harus selalu inovatif, selalu mencari ilmu. Apalagi di dalam kurikulum Merdeka yang sekarang ini, kita betul-betul diberi kemerdekaan untuk lebih kreatif, lebih inovatif, sesuai dengan aturan yang ada dalam membangun dunia pendidikan, di mana tujuan kita utama adalah menyiapkan anak didik kita di era Indonesia Emas. Perlu jenengan tahu semua ini sesuai dengan Presiden Republik Indonesia kita, bahwa Indonesia ini diuntungkan dengan adanya bonus demografi. Bonus demografi adalah bahwa angkatan produktif kita itu lebih besar daripada angkatan yang lain. Angkatan produktif salah satunya itu ada di level-level jenjang pendidikan. Apabila jenengan selaku pendidik sekarang sudah mulai bekerja keras untuk inovatif, artinya jenengan turut menyiapkan generasi emas kita nanti pada saat tahun keemasan kita, yaitu 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Jadi di tahun 2045 Indonesia sudah beranjak ke tahun emas sesuai dengan
pembukaan Undang-Undang Dasar ya alinea kedua mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu gerbang kemerdekaan ya dan seterusnya. Jadi jenengan itu nanti ikut mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu gerbang kemerdekaan Indonesia. Sampailah pada saatnya jenengan mengantarkan anak-anak kita ke depan itu gerbang. Nah, disinilah perang kita yang sangat vital, di mana kita bersentuhan langsung dengan bonus demografi. Artinya jenengan telah diberi amanah, telah diberi kewajiban. Tanggung jawab di pundak kita adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita sebagai bonus demografi itu nanti betul-betul siap dalam menuju Indonesia emas. Ini yang punya perhatikan. Kadang kalau kita tidak tahu tujuan akhir kita, seolah-olah mengajar itu juga rutinitas. Yang penting wayah jam mengajar kita ajar sudah cukup. Tetapi tidak itu saja, Bapak. Makanya saya kemarin pernah merasa bersyukur sekali bahwa SD Jatisari ini dalam satu angkatan ini telah diberi bonus 2 GP, 2 CGP ya, di mana nantinya 2 ini akan menjadi motivator bagi jenengan semua. Kebetulan kemarin alhamdulillah Bu Siti Nurikayanti dan Bu Ika Elmawati ini lolos dan sekarang sudah memasuki proses dalam kegiatan-kegiatan CGP. Harapan kami, walaupun baru 2 yang ikut, tetapi ilmu-ilmu yang mereka serap ini langsung bisa kita resapi bersama. Salah satunya dengan adanya diseminasi sekarang ini, di mana kita diberi nuansa yang baru, diberi wawasan yang baru. Apa yang mereka lakukan di samping untuk beliau sendiri itu juga bermanfaat, tapi bagi kita juga ikut merasakan. Di mana paling tidak jenengan sudah tahu gambaran. Oh, jadi nanti dalam dunia pendidikan yang baru kami itu akan menyiapkan ini. Kita sangat beruntung sekali. Beda lagi kalau memang SD kita ini sama sekali tidak ada yang ikut CGP. Jadi jenengan semua buta. Ya. Ini keuntungan kita. Terus Bapak Ibu semua, perlu jenengan ketahui nanti yang beliau berdua sampaikan itu adalah budaya positif. Budaya positif Bapak Ibu semua. Perlu kita ketahui bersama bahwa anak didik kita ini adalah anak didik yang masih tumbuh kembang. Artinya anak-anak kita itu disekolahkan memang dalam rangka tumbuh kembang. Kita ibaratkan anak-anak kita itu pohon. Walaupun bibitnya baik, tetapi media tanam dan pemupukannya salah, itu nanti hasilnya juga akan salah. Maka dari itu, selaku lembaga pendidikan di SD Jatisari ini, saya mohon kepada jenengan semua, siapkan media tanam untuk anak didik kita. Siapkan pupuk-pupuk yang baik untuk anak didik kita. Siapkan rencana secara berkala untuk merawat mereka, sehingga anak-anak kita itu dapat tumbuh kembang dengan maksimal. Tetapi kalau jenengan tidak menyiapkan itu semua, kasihan bibit-bibit yang ada. Itu ya. Jadi jenengan ini punya tugas yang sangat mulia. Jangan jadikan tugas itu menjadi beban jenengan, tetapi tugas itu menjadikan berkah bagi jenengan untuk bersemangat bahwa apa yang jenengan lakukan ini selaku sebagai profesi, ini juga selaku salah satu cara untuk beribadah. Ini
salah satu cara untuk beribadah. Saya yakin rekam jejak itu tidak akan meninggalkan hasil. Apa yang jenengan lakukan itu tidak akan membawa hasil. Itu pasti, rumus pasti. Jadi apa yang jenengan lakukan ini nantinya hasilnya juga akan senilai dengan apa yang sudah jenengan lakukan. Berikutnya Bapak Ibu semua, ini saya juga dalam kesempatan ini ingin menambahkan satu wawasan juga kepada jenengan semua, bahkan anak didik kita ini, kalau melakukan kesalahan itu ada sesuatu yang wajar. Proses tumbuh kembang itu pasti mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan jalannya. Jadi ada ungkapan nek bocah-bocah itu wis pinter kabeh, berarti mereka itu sudah dewasa. Tapi anak-anak kita memang dalam tahapan belum tahu. Maka apa yang mereka lakukan kadang belum sesuai dengan keinginan kita. Belum sesuai itu artinya satu kesempatan terbuka untuk memberikan pengalaman kepada anak untuk lebih maju. Jadi kesalahan anak yang anak lakukan itu adalah kesempatan kita untuk memberikan kepada anak untuk lebih maju. Bukannya itu merupakan suatu catatan hitam bagi kita untuk menghukum anak. Ini yang perlu kita tahu. Jadi kesalahan-kesalahan yang anak lakukan itu adalah modal dasar konsep kita untuk membina anak supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini. Nah, tugas jenengan semua dengan adanya kegiatan pembelajaran yang ada apabila anak-anak melakukan kesalahan itu jenengan buat catatan. Catatan itu tidak untuk menghukum anak, tapi untuk melayani anak sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Catatan-catatan itu akan memberikan evaluasi kepada kita bagaimana cara kita menata anak-anak kita. Tidak ubahnya dengan pohon, antara pohon yang satu dengan pohon yang lain. Cara memupuknya kan juga beda. Begitu juga kepada anak kita. Jadi nanti kalau anak-anak melakukan suatu kesalahan, itu nanti kita gunakan sebagai motivasi kepada anak. Anak kita motivasi sampai anak itu tahu bahwa yang dilakukan itu belum pas. Dan memotivasi anak untuk memperbaiki diri. Memotivasi anak untuk memperbaiki diri, untuk melakukan hal yang lebih baik daripada yang sudah mereka lakukan. Nah, ini Bapak Ibu semua, dengan adanya prinsip-prinsip yang ada, apalagi tadi saya tekankan, kita sebentar lagi menghadapi tahun emas. Sudah tahun 2023, tinggal berapa tahun? 21 tahun, 22 tahun ya, kita nanti akan tinggal landas. Siapa anak-anak kita? Apa yang sudah jangan berikan kepada anak-anak kita? Ini yang perlu kita manfaatkan. Nah, Bapak Ibu semua, dalam kesempatan yang baik ini, melalui forum Kakak di Gusari Jati yang dilaksanakan di SDN Jatisari pada tanggal Sabtu 21 Oktober 2023 ini, nanti saya minta kepada beliau berdua, Ibu Nur Siti Nurekayanti dan kepada Bu Ika Ermawati, untuk memberikan destinasi bersama, dan nanti saya minta teman-teman untuk berpartisipasi aktif. Ya, nanti harapan kami dengan kesempatan pada hari ini kita bisa menimba ilmu sebanyak mungkin dalam kesempatan yang ada. Saya kira sambutan dari saya cukupkan saja. Dan saya yakin bahwa selama saya memberikan sambutan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hatinya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada
selanjutnya yakni diseminasi dari calon guru penggerak kepada beliau Siti Nur Ikayanti, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk mengawali acara ini kita SBY terlebih dahulu dimohon untuk berdiri semua sebentar. Oke, biar tidak kaku. Yes. Tangan di atas, menggapai bintang. Tangan di samping, peluklah teman. Tangan di depan, gerakan. Mari kita bertepuk tangan. Ulang ya. Di atas, menggapai bintang. Tangan di samping, peluklah teman. Tangan di depan kita dapatkan. Mari kita bertepuk tangan. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan di samping peluklah teman. Tangan di depan kita dapatkan. Mari kita bertepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita mulai. Jangan kaku ya, karena ini masih panjang perjalanannya. Ya, kenapa budaya positif? Ya, di sini suasana positif itu sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungannya. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Di sini pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep inti budaya positif. Ada 8, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila di sini ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi diri siswa sesuai dengan kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajarnya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter,
dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di sini kita lihat dalam stimulus respon itu realitas kebutuhan kita itu sama. Tetapi pada teori kontrol, realitas kebutuhan itu kita berbeda. Dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Namun dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau anak kita berbuat salah itu pasti ada alasannya, jadi jangan kita langsung menghukumnya. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Namun dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol itu, kita berpikir hanya menang saja, tidak ada yang kalah. Disiplin positif. Nah, di sini, apakah makna disiplin? Ada yang tahu, Bapak Ibu, kira-kira makna disiplin itu apa? Sesuai aturan. Oke, ada yang lain? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Pada profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6 dimensi, kemudian ada Indo Primary Years atau program PEP. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain-lain. Kemudian ada keterampilan hidup, yaitu life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, ada bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, kebutuhan itu yang bersifat fisiologis, yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kita memerlukan rasa diterima
rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ada kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini bersifat humor, bermain, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu guru, di sini kita harus dapat memilah anak didik kita mempunyai motivasi perilaku manusia yang apa. Apabila anak didik kita atau murid kita itu memiliki motivasi perilaku untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini termasuk dalam motivasi eksternal. Nah, dalam motivasi eksternal ini hanya berupa dari luarnya anak, bukan dari dalamnya. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal anak dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menciptakan anak didik kita agar menjadi pribadi yang mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebaiknya kita hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan juga ada penghargaan. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid. Murid ingin mendapatkan keadilan, murid juga akan tersakiti, dan murid akan mampu menyembunyikan kesalahan, takut dihukum, jadi dia sering menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri. Dalam penghargaan di sini adalah sesuatu yang terjadi kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek, murid bisa diabaikan dan murid dibuat tidak nyaman. Di sini ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam restitusi ini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Perbedaannya dalam kasus, di sini ada contoh kasus, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, yang dikatakan hukuman di sini, guru itu menghukum siswa dengan hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini termasuk hukuman. Karena siswanya tidak mengerjakan PR, jadi gurunya memberikan hukuman. Kemudian guru marah dan murid takut. Dalam penghargaan, misal di sini ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kita memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Tidak perlu disuruh hormat 10 menit di bawah tiang bendera, tidak perlu. Tapi kita memberikan konsekuensi dengan saat jam istirahat kita memberi waktu untuk anak mengerjakan PR. Kemudian dalam restitusi ini kita tidak perlu menghukum, juga tidak perlu mengasih penghargaan, tetapi kita menanyakan keyakinan kelas dalam dirinya. Kemudian kita sebagai guru membantu menyelesaikan masalahnya. Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Kenapa? Kita harus tahu alasannya. Mungkin anak ini malamnya ibunya mungkin ada yang sakit di rumah sakit, tidak bisa membantu, atau tidur di rumah sakit, kemudian pulangnya pagi, sehingga anak tersebut tidak mengerjakan PR. Jadi kita sebagai guru tidak harus menghukum, kamu nggak mengerjakan PR, bukan. Di dalam budaya positif ini kita harus menghindari itu. Kemudian di sini ada posisi kontrol seorang guru, ini ada 5. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebaiknya kita jadi guru harus bisa
memposisikan kita sebagai manajer. Karena apa? Karena sebagai manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai posisi penghukum, maka kita marah, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kita memerintah seperti itu kepada siswa. Pada posisi pembuat rasa bersalah, gurunya bilang, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Nah, ini termasuk pembuat rasa bersalah pada anak. Kemudian kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi minggu depan jangan diulangi lagi. Kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai apa nanti. Kalau sebagai pemantau, kamu tuh sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita tidak usah menyuruh anak ini sudah berdiri sendiri di depan barisan. Loh, kenapa kamu kok baris di depan? Saya tidak pakai kaos kaki yang ada logonya, Bu. Jadi dia sudah meyakini kalau dia salah tanpa ditegur gurunya, tanpa ayo kamu gak pakai topi merah harus di depan, tidak. Tetapi anaknya sendiri yang yakin kalau saya sudah salah, jadi saya berdiri di depan begitu. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya supaya minggu depan kamu sudah lengkap, tidak berdiri lagi. Nah, kita menanyakan sebagai seperti itu. Nah, ini tolong Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira guru sebagai apa ini? Kita ulang lagi. Ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, ternyata di sini gurunya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian, posisi kontrol apakah aku? Iya, sebagai teman. Iya, betul. Nah, yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Iya, manajer. Nah, ternyata Bapak Ibu sudah pintar. Oke, sekarang kita lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Misal contoh, kita memakai helm. Apa alasan kita memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Ya tidak salah Pak Polisi. Oh, biar tidak ditangkap Pak Polisi. Ada jawaban lagi? Biar aman. Iya. Kalau kita tidak memakai helm, kita meyakini bahwa itu untuk keselamatan, untuk keamanan kita, bukan untuk ditangkap Pak Polisi ya. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu karena untuk keselamatan dan kesehatan. Karena nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam dirinya, dan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini keyakinan sekolah atau kelas. Kita lanjut saja. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya lakukan dengan murid-murid saya, membuat keyakinan kelas.
Di sini kita membuat keyakinan kelas dari peraturan kelas yang ada. Kita buat peraturan kelas itu, mungkin dalam peraturan kelas ini terdapat kalimat-kalimat yang belum positif. Misal contoh, jangan buang sampah, janganlah buang sampah. Itu kan belum menjadi kalimat yang positif. Kemudian jangan mencoret-coret meja. Setelah ada peraturan kelas tadi, kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Nah, dari kalimat positif itu kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi pertama kita harus membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Kalau tadi janganlah buang sampah di kelas, itu belum kalimat positif. Kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jangan mencoret-coret meja, itu belum kalimat positif. Kalau di sini kita menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Ini adalah penampakan peraturan kelas dan keyakinan kelas 6. Kemarin sudah kita buat bersama. Kemudian hasil dari keyakinan kelas tadi kita print out, kemudian kita tempelkan pada styrofoam, kemudian terpampanglah di sebelah mana itu? Kalau saya kanan, kalau jenengan kiri. Nah, itulah keyakinan kelas 6. Di sini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan siswa-siswa saya. Kemudian saya menginginkan dari sini semoga kelas-kelas yang lain juga dapat membuat peraturan kelas dan membuat keyakinan kelasnya. Kemudian yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tahapan untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu dengan pernyataan-pernyataan yang kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada juga pernyataan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Pada langkah yang kedua, yaitu tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ada lagi pernyataan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, sehingga siswa ini jangan langsung ditanya dan dimarah. Kita lihat dulu kondisi siswanya seperti apa. Kemudian yang langkah terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan sudah kita buat di kelas. Kamu seperti ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, seperti itu. Kemudian ini ada kasus satu, yaitu saya mempunyai siswa Naila itu sering terlambat, sehingga Naila itu tidak melaksanakan tugas piketnya karena setelah saya melakukan segitiga restitusi, ternyata Naila itu terlambat menunggu ayahnya diantar. Ayahnya belum siap mengantar, jadi dia menunggu bapaknya.
kasus 2 ini, saya mempunyai murid pada saat jam istirahat terjadi pertengkaran. Mereka cekcok karena merasa tidak terima saat diejek. Suaranya nggak kedengaran. Dua kasus tadi yang sudah saya laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan masalah siswa saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kesimpulannya yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, di sini sudah punya kesimpulan, berarti sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu pemberian umpan balik dari Bapak Ibu Guru. Apakah ada yang ditanyakan dari presentasi saya tadi? Oke, bentar. Tes halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau tanya, apakah sistem reward tadi bisa membuat anak menjadi lebih disiplin? Terima kasih, itu saja Bu. Oke Pak, sistem reward. Oke. Reward itu menurut pengertian saya, pemberian reward itu ada berupa hadiah atau stiker ya. Hadiah pada stiker ini memang bagi siswa secara jangka pendeknya itu siswa menjadi menyenangkan. Tetapi kalau tidak efektif pada disiplin positif kita yang jangka panjang, karena pemberian reward atau hadiah itu
hanya mampu mengendalikan atau merubah perilaku siswa saat itu juga, tetapi tidak memotivasi dalam internal diri anaknya, sehingga dia hanya bisa melakukan itu supaya saya dapat hadiah, bukan dari tanggung jawabnya dan kesadarannya sebagai siswa. Gitu. Terus, iya Bu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya Bu, dari tadi programnya, apa istilahnya tadi Bu, yang anak menyadari kesalahannya itu loh Bu? Yang segitiga restitusi tadi? Ya, ya restitusi. Apakah semua anak bisa diterapkan dengan sistem itu? Apakah semua anak itu bisa jujur dan menyadari kesalahannya? Terima kasih. Oke. Bisa. Aslinya bisa. Semua anak bisa. Karena di sini dalam disiplin positif ini atau budaya positif ini, kita sebagai guru itu harus bisa seperti sebentar. Kita memposisikan kita guru ini sebagai apa? Nah, kalau kita posisi kontrolnya itu sebagai manajer ya, karena tadi itu guru sebaiknya memiliki posisi kontrol yang bagaimana. Nah, sebagai posisi kontrol yang manajer ini, kita memposisikan diri kita sebagai manajer, berarti kita harus menyelesaikan masalah ini dengan 3 tahapan ini tadi, yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya gini, misal kalau ada anak yang seperti tadi ya mempunyai permasalahan, itu kita cari dulu anak ini kenapa, anak ini mengapa kok seperti ini. Terkadang itu kita dari tadi kita melihat ada stimulus respon, ada teori kontrol, itu berbeda dengan apa yang kenyataannya. Mungkin alah kowe kok bodoni senengane kok ora tau nggarap PR. Tapi kan kita tidak perlu seperti itu langsung. Kita cari dulu, kita lihat dulu. Caranya dengan menstabilkan identitas itu, kita dari segitiga restitusi ini, pertama kita menstabilkan identitas. Kita cari dulu. Kenapa kok anak seperti ini? Kemudian pada validasi tindakan yang salah. Kamu kesalahanmu ini. Ini kamu kenapa kok tidak mengerjakan PR? Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan, karena kita kan tadi sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kalau memang kelasnya belum ada peraturan kelas dan belum ada keyakinan kelas, ya mungkin belum bisa dilaksanakan. Jadi aslinya bisa. Dari mana kita mengawalinya? Ya dari kita sendiri, dari kita gurunya. Jadi kita langkah pertama yaitu membuat peraturan kelas terlebih dahulu, kemudian kita membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu bukan dari aku kepengen ngene ben aku iki iso untuk iki ben aku iku iso selamat ben aku ora diomong guruku, tidak, tapi menurut keyakinannya. Oh, aku nek gak garap PR iki berarti aku kok gak iso dadi entuk biji 100. Karena keyakinan. Aslinya dengan semua anak bisa. Karena saya juga mempunyai siswa yang seperti itu. Contoh saja Fadil dan Didan. Kalau kita samakan dengan yang lainnya, tidak. Makanya seperti tadi, kebetulan Fadil yang saya permasalahkan tadi ada kasus kedua, dia sering memukuli anaknya. Alhamdulillah sekarang meskipun rodok memukuli tapi tidak seperti yang dulu terus. Aslinya kita bisa. Bagaimana caranya? Ya kita sendiri tadi dengan budaya positif itu, di situ ada posisi kontrol guru. Kita harus bisa menjadi manajer. Seperti itu dari saya. Ada lagi atau sudah? Oke, kalau sudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
refleksi dari pemaparan diseminasi budaya positif oleh Bapak Kepala Sekolah. Monggo Bapak kami persilakan. Sambil Indonesia ini, apa berdiri? Terima kasih waktu yang diberikan ke saya lagi selaku kepala sekolah. Tentunya saya ucapkan semangat. Saya lihat tadi paparan dari beliau berdua, Bu Siti Nurikayati dan Bu Ika Ermawati, merupakan sesuatu yang baru. Bahkan teman-teman sampai terdiam-diam karena sangat fokus pada materi yang ada. Saya sendiri juga mau tanya itu masih fokus nih, sampai diberi waktu untuk bertanya pun masih membayangkan materi tersebut. Bapak Ibu semua, saya amat sangat berterima kasih sekali kepada beliau berdua, di mana dalam kesempatan Kakak Gus Janisari kali ini, walaupun cukup siang, tetapi ini sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Dan saya lihat dengan semua masih semangat. Refleksi dari saya, yang jelas dari materi beliau berdua yang telah disampaikan, saya saat tadi sangat tertarik dengan materi budaya positif ini. Kita tahu bahwa selama ini di sekolah kita ada tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah itu ternyata kalau saya bandingkan dengan budaya positif ini itu jauh berbeda. Tata tertib sekolah itu adalah suatu aturan yang kaku. Yang mau tidak mau, mengerti tidak mengerti, anak harus mengikuti. Baik itu tata tertib untuk anak dan tata tertib untuk guru beserta warga sekolah yang lain. Dengan adanya paparan tersebut, tadi saya berpikir-pikir, berarti selama ini anak itu kita anggap sebagai sesuatu barang yang mati. Kita paksa untuk mengikuti keinginan kita, dan kita tidak tahu keinginan mereka. Kan gitu ya. Dengan paparan ini saya tadi berpikir, saya nanti akan membuat kebijakan bagi Bapak Ibu, terutama di Edi Jatisari, dan mungkin akan saya usulkan juga di forum K3S. Apabila nanti Bapak Ibu di kelas masing-masing berkeinginan memotivasi siswa untuk melakukan budaya positif, pertama-tama jenengan membuat keyakinan kelas dulu. Itu nanti akan saya hargai, dan keyakinan kelas itu akan saya pakai sebagai pengganti tata tertib kelas. Karena tata tertib yang berlaku itu adalah tata tertib yang dari awalnya memang sudah seperti itu, dan anak-anak tidak tahu ada ini untuk apa, ada ini untuk apa. Sedangkan tadi kalau kita melihat runtut proses dari terciptanya keyakinan kelas itu adalah berasal memang dari keinginan anak sendiri. Sehingga nanti seandainya anak melakukan kegiatan yang berbeda dari keyakinan yang ada, anak kita benturkan pada keyakinan yang telah mereka buat sendiri. Kan gitu ya. Bukan kita salahkan pada tata tertib, tapi kamu itu keinginannya seperti ini kok, yang kamu lakukan tidak seperti itu. Kan kita tidak membalik. Dan biasanya sesuatu yang telah diyakini oleh masing-masing individu akan merasa bersalah apabila apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang telah mereka buat. Kan gitu ya. Beda dengan tata tertib yang ada. Ini yang sangat tertarik saya. Tadi saya berpikir-pikir, wah, nanti teman-teman guru dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti
membuat kegiatan di kelas masing-masing untuk melihat keyakinan kelas ini nanti akan membantu saya untuk menghapus sistem tata tertib kelas. Ya, tapi bagi kelas yang belum bisa atau belum sempat membuat keyakinan kelas sementara masih saya beri tata tertib yang lama. Jadi tidak ada kotak kaku jadi. Tapi itu masih kaku. Kalau ada keyakinan kelas, saya yakin masing-masing kelas berbeda. Tetapi perbedaan itu bukan berarti kok salah. Tapi ini keragaman untuk mencapai suatu kesempurnaan. Itu nih. Terus tadi saya juga teringat lagi salah satu penyelesaian dari keyakinan kelas tadi ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dilakukan bila mana ada individu yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kan gitu ya. Tadinya di awal ada itu diberi contoh, kita sebagai manajer, kita sebagai guru, kita sebagai penghukum, kita sebagai teman dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu semua, saya sendiri sebagai kepala sekolah ini baru tahu sistem seperti ini ya, yang dijelaskan secara detail. Kita bersama-sama belajar. Saya tidak menutup mata bahwa saya selaku kepala sekolah itu adalah yang terlibat tidak. Tetapi masukan dari Bapak Ibu semua ini bisa menjadikan kaca bagi saya dan bagi rekan-rekan jenengan untuk memperbaiki diri demi pembelajaran yang lebih baik anak-anak kita. Saya ingatkan sekali lagi, jenengan semua harus siap dengan waktu untuk menjelang Indonesia Emas. Ini yang kita terapkan. Kita sebagai guru tidak perlu berpikir yang macam-macam. Yang penting dalam dunia pendidikan kita berusaha maksimal. Itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Siti Nurikayanti dan kepada KMWati yang telah melakukan diseminasi tentang budaya positif. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru dari Gugus Sarijati yang telah mengikuti dari awal sampai selesai. Harapan kami dengan adanya diseminasi budaya positif ini ke depan nanti kita akan melakukan pembelajaran yang lebih baik. Itu harapan saya. Semoga nanti apa yang sudah ada ini akan menjadikan tambahan wawasan bagi kita. Dan kami masih menunggu lagi karena ini masih dalam proses. Nanti akan ada masukan-masukan yang baru. Itu dari saya. Saya kira ini sudah lama saya di sini, ya. Maka nanti setelah ini saya serahkan lagi kepada pembaca. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pada hari ini telah selesai. Terima kasih banyak atas meluangkan waktunya, kehadirannya Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara hari ini. Kami berdua adalah manusia yang tidak sempurna, mungkin ada kesalahan dan kekhilafan dalam pemaparan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di hari ini kita mendapatkan manfaat dan pelajaran yang baik, dan kemudian di masa yang akan datang akan ada calon-calon guru penggerak baru yang akan menjadi guru penggerak terutama di Kecamatan Sungai ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.